di video kali ini aku akan membahas tentang sejarah editing. As we know, kalau proses editing itu jadi salah satu elemen yang paling penting dalam sinematografi. Tapi kalian mulai mengenal nggak sih editing video itu seperti apa? Mungkin sebagian dari kita lebih kenal sama editing foto kali ya, kayak ganti-ganti preset di Lightroom atau nge-crop gambar. Jadi editing adalah sebuah proses untuk memilih ataupun menyunting gambar dari hasil shooting. Nah, caranya itu ada beberapa nih. Yang pertama ada cara memotong gambar atau cut to cut, dan yang kedua ini caranya dengan menggabungkan gambar dengan disisipkan dengan transisi. Nah, kalau kalian mulai bertanya-tanya kayak apa ya transisi, kayak pernah tahu deh. Nah, transisi itu adalah gini. Ada satu video nih, misalkan video A dan video B. Ketika video A ini menuju video B, kayak ada sesuatu nggak sih, kayak setnya gitu. Kayak set, iya, setnya itu adalah transisi. Jadi kayak perpindahan dari video A ke video B. Ternyata nih ya, sebelum editing jadi sekeren sekarang, di belakangnya tuh ada sejarah yang panjang banget buat diulas. So without further ado, let's jump into the first history of editing. Oke, sejarah pertama ini datang dari Lumiere bersaudara, tepatnya sekitar tanggal 28 Desember 1895. Jadi si Lumiere bersaudara ini sempat menyewa sebuah ruangan biliar di bawah tanah di Boulevard des Capucines, Paris. Dan sekarang lebih dikenal dengan Grand Cafe ini. Jadi orang-orang datang ke sana di sebuah ruangan yang diproyeksikan ke layar gitu. Mungkin sekarang mirip-mirip kayak mini bioskop gitu ya. Dan ruangan ini akhirnya jadi bioskop pertama di dunia. Nah, semenjak orang-orang mulai menonton film itulah nih, ternyata jadi pengalaman baru dong buat orang-orang yang ada di Prancis. Salah satu film dari Lumiere bersaudara itu adalah Baby's Meal. Ini mereka menggunakan teknik single shot dan durasinya masih real time. Jadi misalkan orang dulu itu syutingnya 30 detik, ya jadinya 30 detik. Nah, kalian bisa banget nonton videonya di YouTube, cek aja keywordnya Baby's Meal, dan itu durasinya cuma 34 detik. Di tahun yang sama, di 1895, ini ada film yang berjudul L'arroseur arrosé. Nah, film ini jadi first comedy pada masanya. Nah, ini lucu banget sih filmnya. Ini menceritakan kayak tentang gardener gitu, lagi nyiram-nyiram bunga. Jadi kayak ada dua orang. Tapi nggak bisa spoiler, karena kalian harus nonton videonya di YouTube. Durasinya nggak gitu-gitu lama, kayak cuma 1 menit aja kok. Selanjutnya ini ada George Méliès. Jadi dia mulai ngebuat film dengan editing sederhana. Filmnya yang terkenal itu ada Le voyage dans la lune. atau A Trip to the Moon. Ini rilis pada tahun 1902. Di sini Méliès juga mengembangkan special effect kayak double exposure, ada dissolve, dan juga fade out. Misalnya kalau sekarang kita bikin video dikasih fade in misalkan untuk awalan atau pembuka, terus ada dissolve untuk dari satu video ke video satunya, kayak pergantian kali ya, kayak pergantian video A ke video B terus dikasih dissolve gitu, dan fade out itu sebagai penutup gitu. Hal inilah yang akhirnya membuat Méliès jadi pelopor seni editing film. Di tahun 1903 ini ada yang namanya Edwin S. Porter yang ternyata membuat karya untuk merekam berita. Karyanya yang terkenal itu ada The Life of an American Fireman, yang ternyata menggabungkan shot asli dan juga shot rekonstruksi. Selanjutnya kita maju terus ke tahun 1925, di mana ada filmmaker nih asal Rusia namanya Sergei Eisenstein. Dia ini mengambil teknik dari Griffiths dan akhirnya dikembangkan dalam filmnya yang berjudul The Battleship of Potemkin. Kayak cuplikannya kurang lebih kayak gini sih. Setelah itu, setelah Sergei ini ternyata ada filmmaker lainnya masih sama asal Rusia, namanya agak-agak susah ya, Zvolod Poedavkin. atau lebih enaknya kita panggil Podovkin aja kali ya. Nah, Podovkin ini membuat film yang berjudul Mother ini di tahun 1926. Nah, dia juga yang membuat teori editing konstruktif yang dibuat dari urutan shotnya. Dan ternyata sejarah editing video nggak berhenti sampai di situ, masih ada di tahun berikutnya. Ini di tahun 1929. Nah, di tahun 1929 ini ada Dziga Vertov yang paling terkenal dengan The Man with the Movie Camera. Nah, di film ini dia mencoba untuk mendokumentasikan kegiatan sehari-hari orang Rusia dengan menggunakan teknik flash cutting.
Selanjutnya ini ada sedikit perbedaan nih dari sejarah yang awal-awal tadi dan sejarah yang akan aku sampaikan abis ini. Nah, jadi kalau di awal, kalau film-filmnya itu lebih ke film diam tanpa suara, di tahun 1913 ternyata Edison mulai menemukan sistem suara film. Namun, pengenalan sinkronisasi suara ini terlalu cukup lama karena baru ditetapkan di tahun 1927. There's Herbert Brandon. Well, itu cukup lama banget sih. Dan contoh filmnya ini aja Singer, ini rilisnya di tahun yang sama dengan sinkronisasi suara di tahun 1927. Balik lagi ke tahun 1913 di mana ada sutradara terkenal dan juga perintis film Amerika, ada D.W. Griffith atau Dewi Griffith. Ini dia punya film yang berjudul The Battle of Elderbush Gulch. Ya, pokoknya cara bacanya kayak gini. Battle of Elderbush Gulch. Oke, mungkin cukup segitu dulu yang bisa aku bahas di edisi sejarah editing pada kali ini. Karena kalau misalkan dibahas sampai tahun 2020 kayak bakal panjang banget videonya. So, itu aja dari aku, terima kasih.